Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas sumber dan dasar pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam penataan individual dan sosial sehingga dapat mengaplikasikan Islam secara sempurna. Dalam pendidikan Islam, terdapat beberapa sumber pendidikan. Para ahli berpendapat bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber pendidikan Islam, sebagaimana mereka juga sependapat bahwa Al-Quran adalah sumber utama yang pertama dan As-Sunnah sumber utama kedua. Berikut adalah sumber pendidikan Islam. Al-Quran merupakan sumber dan paling utama pendidikan Islam. Al-Quran memiliki konsep pendidikan yang utuh. Hanya saja tidak mudah untuk diungkapkan secara keseluruhannya karena luas dan mendalam pembahasannya itu dalam Al-Quran. Di samping itu juga keterbatasan kemampuan manusia untuk memahami keseluruhannya dengan sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. As-Sunnah didefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW, yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau body atau biografi, baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Di dalam dunia pendidikan, As-Sunnah memiliki dua manfaat pokok. Manfaat pertama, As-Sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran, serta lebih merinci penjelasan Al-Quran. Kedua, As-Sunnah menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Ijtihad merupakan istilah para fuqaha, yakni berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan dan menentukan sesuatu hukum syariat Islam. Ijtihad dalam hal ini meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Ijtihad dalam pendidikan harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang diolah oleh akal yang sehat oleh para ahli pendidikan Islam. Qiyas menurut ulama usul adalah menentukan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Mereka juga membuat definisi lain. Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukum. Dengan demikian, qiyas ini penerapan hukum analogi terdapat sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan ilat akan melahirkan hukum yang sama pula. Dasar pendidikan Islam. Pendidikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan yang pertama dan utama untuk dilakukan adalah pembentukan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diharapkan dapat melandasi sikap, tingkah laku, dan kepribadian anak didik. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Pendidikan ibadah. Ibadah merupakan salah satu kewajiban dasar yang harus diberikan kepada anak didik. Kewajiban beribadah ini merupakan nilai-nilai spiritual, menjalani hubungan batin dengan Sang Khalik. Adapun di negara Indonesia, secara formal, pendidikan Islam mempunyai dasar yang cukup kuat. Pancasila merupakan dasar setiap tingkah laku dan kegiatan bangsa Indonesia. Dengan ketuhanan yang Maha Esa,
sebagai sila pertama, berarti menjamin setiap warga negara memeluk, beribadah, dan menjalankan aktivitas berhubungan dengan pengembangan agama, termasuk melaksanakan pendidikan agama Islam. Pendidikan akhlakul karimah sejalan dengan usaha membentuk dasar keyakinan atau keimanan, maka diperlukan usaha membentuk akhlak yang mulia. Berakhlak mulia merupakan modal bagi setiap orang yang menghadapi pergaulan sesama manusia. Akhlak termasuk diantaranya maka yang terpenting dalam hidup, serta keimanan dan kepercayaan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Luqman ayat 18, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membawakan diri." Demikianlah video pembahasan tentang sumber dasar dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.